Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Siapa yang nggak masuk hari ini? Nihil Bu. Alhamdulillah ya. Sebelumnya pelajaran kali ini kita baca doa bersama-sama. Silakan Mbak Yesi pimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, doanya semoga terkabul ya. Oke, pelajaran hari ini yaitu tentang anak ya. Yang pertama yaitu tentang anak pergaulan remaja dalam Islam. Ada yang tahu remaja itu apa? Mbak Yesi? Remaja itu kita. Oh ya, kamu pasti remaja. Alhamdulillah. Terus selanjutnya, ya remaja adalah masa transisi dari umur kanak-kanak menuju usia dewasa. Yaitu seorang anak dikatakan sudah remaja apabila sudah umur 17 tahun sampai umur 21 tahun. Masih umur 21 tahun semua anak-anak ya? Iya. Ya, 17. Nah, remaja itu memiliki beberapa ciri-ciri umum. Yang pertama, suka membantah. Yang kedua, suka berangan-angan atau berimajinasi. Yang ketiga, cenderung pandangannya merasa benar. Yang keempat, rasa ingin tahunya itu besar, selalu ingin dituruti keinginannya. Terus banyak kemauannya, suka diperhatikan dan diakui perannya, rasa mencari jati diri, suka politik, biasanya berpikir spontan, penuh semangat dan lain sebagainya. Jadi termasuk ciri-ciri anak-anak remaja. Selanjutnya adalah ada pergaulan remaja. Kemudian ada pergaulan remaja dalam Islam. Ada kalau remaja dalam Islam itu adalah sopan santun yang diajarkan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun, kapanpun dan kepada siapapun. Nah, adapun ada pergaulan yaitu menjaga sopan santun, mengerti dan memahami, mengajak dalam kebaikan, lapang dada dan suka membantu, berperilaku jujur dan adil, yang terakhir itu berlomba-lomba mencari ilmu. Nah, tadi kan adab yang baik tuh. Nah, sekarang itu adab yang jelek atau perilaku yang remaja itu jelek. Nah, selanjutnya itu yang sangat minuman keras atau minuman khamr. Jadi segala sesuatu yang haram atau memabukkan itu disebut dengan minuman khamr. Bisa dicampurkan bacon sama putre itu kan memabukkan loh. Nah, itu berarti termasuk minuman haram atau termasuk khamr. Nah, judi juga tidak baik. Nah, judi itu adalah permainan mengundi nasib atau keuntungan dari diri sendiri yang mempunyai tujuan untuk menguasai permainan sehingga dapat kemenangan terus-menerus. Judi itu meresahkan. Misalnya kita main 1 kali menang, 2 kali menang, 3 kali menang, terus menang, tapi pas akhirnya itu kalah. Nah, jadi kita mau balik modal lagi, terus jadinya merasa ingin bermain judi. Nah, ini sesuai dengan firman Allah yaitu surat Al-Maidah ayat 91. Mbak Yesi mau dibaca? Baca. Jauh nggak kelihatan. Ya sudah, artinya baca langsung ya, tidak semudah ini. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakum adawata wa baghdha'a fil khamri wal maisri wa yasuddukum an dzikrillahi an sholati fahal antum muntahun. Artinya sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran menginginkan khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan perintah itu. Nah, dilihat dari surat Al-Maidah ayat 91, kita harus menghindari berjudi dan juga meminum khamr. Selanjutnya itu ada pergaulan antara jenis atau pacaran, bisa dibilang begitu ya. Pergaulan bebas antara lawan jenis ini dilarang dalam agama Islam karena hubungan itu dilandasi dengan hawa nafsu yang kemudian gampang hanya setan mempengaruhi pikiran mereka untuk selalu berbuat maksiat.
Seperti surat Al-Isra ayat 32. Ada yang tahu ayat surat Al-Isra? Tahu Bu. Gimana bunyinya? Wala tabzina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Pinter ya. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu perbuatan yang buruk. Kita tuh tidak boleh zina, apalagi mendekati aja nggak boleh, apalagi zina. Ya, gitu. Jadi harus menjaga jarak antara lawan jenis. Yang ketiga yaitu ada tawuran. Saya tahu tawuran itu apa? Berkelahi. Ya, bisa berkelahi. Nah, merupakan konflik antara kelompok yang ditandai aksi saling menyerang satu sama lain yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Karena pada dasarnya kan ciri-ciri remaja tadi adalah mencari jati diri, juga emosinya kurang stabil. Jadi kadang itu misal kelompok A sama kelompok B ada masalah, harus bawa D-nya masing-masing jadi tawuran. Nah ini kelima bentuk acuan dan 11 juga ada tentunya. Artinya ya orang-orang yang berteman janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan orang yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan perkumpulan lainnya. Boleh jadi yang dibaca lebih baik. Dan jangan suka mencela diri sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Sebelum punya panggilan atau panggilan yang buruk disebutkan iman dan bahasa yang tidak bertepat, maka mereka itu orang yang boleh. Jadi di sini tuh kita harus tidak boleh tawuran atau menjelekan orang lain. Jadi harus menghargai sesamanya. Kemudian ada dampak negatif. Nah, dampak negatif perilaku ini tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga orang lain sampai lingkungannya. Dampak negatif untuk diri kita sendiri yang pertama itu dilakoni dengan remaja yang kurang berguna. Seperti tadi kita itu misalnya remajanya suka tawuran, minuman keras, tadi seperti dipandang tidak berguna untuk kehidupannya. Kemudian rasa malu ya sudah dihilangkan, kurang dipercaya dalam keluarga dan pergaulan, menjatuhkan diri sendiri, dianggap imannya masih tipis, mempermalukan orang tua dan sekolahnya, orang melihat di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu untuk diri kita, untuk diri sendiri. Nah, perilaku ini juga dampak negatifnya juga berdampak pada orang lain. Yang pertama, tidak bisa memberi kenyamanan bagi orang lain, kurang disegani, menyedihkan hati orang tua dan keluarga, tidak mendapat pengakuan dari orang lain, teman dan tetangga mampu mendekati, tidak pantas sebagai contoh bagi orang lain, dan lain sebagainya. Ada juga untuk lingkungannya, yaitu membawa dampak buruk di lingkungannya, diabaikan dan tidak disukai oleh masyarakat, dianggap mencemari lingkungan sekitar, tidak ada gunanya di masyarakat, tidak diberi peran bagi karena masyarakat sudah tidak percaya, dianggap orang yang perlu dibina atau tidak mengajar lingkungan, dan terakhir menyimpang dari norma-norma masyarakat yang sama. Nah selanjutnya itu ada hikmah menghindari pergaulan bebas atau pergaulan yang tadi yaitu birrul walidain. Cara untuk menghindari itu birrul walidain atau taat kepada Allah SWT, taat kepada orang tua. Jadi kalau kita taat kepada orang tua, misalnya kita selalu manut di keadaan kopawai, itu insya Allah kita bisa menghindari pergaulan bebas. Yang kedua, meningkatkan ibadah dan amal soleh kepada Allah. Jadi kita ketaatannya mulai tinggi, insya Allah juga pergaulan bebasnya itu dihindari karena mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga, aktif kegiatan peremajaan lingkungannya, jadi aktif. Tapi harus aktifnya itu peremajaan yang artinya positif, yang negatif ditinggalkan. Mengembangkan potensi diri secara positif. Misalnya kan kita banyak remaja suka berkelahi, nah itu bisa positifnya lagi, misalnya itu silat, taekwondo, atau lainnya sebagainya kan bisa memperjelas prestasi diri kita sendiri ya. Dan yang terakhir itu banyak bergaul dengan teman yang berakhlakul karimah. Jadi kita harus memilih teman yang baik mana, yang jelek mana, jadi harus dipilih dengan baik. Kemudian hikmah. Nah, hikmah alat teruji. Dan kan kita harus baik. Jadi hikmahnya kalau kita berlaku baik yaitu dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, jauh dari kemaksiatan,
pasti menurut prinsip Rasulullah yang alaminya dapat kepercayaan yang baik, hidup lebih teratam, patuh menjadi teladan di masyarakat. Nah, itu hikmah yang bisa didapat kalau kita memiliki akhlak terpuji dalam pergaulan. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan dari teman-teman atau anak-anak semua? Belum. Belum? Nggak ada? Belum? Oke. Itu sudah dijelaskan sama Bu, semoga anak-anak itu paham ya. Untuk PR selanjutnya itu kalian apa ya? Melihat di lingkungan kalian sekitar gimana, kan ada remaja masjid, ada remajanya kan pasti. Nah itu dilihat gimana pergaulan mereka, ditulis. Tapi kalau misalnya jelek disamarkan namanya, kasihan. Nah itu ya. Jadi di mana yang baik, mana yang buruk. Jadi yang buruk itu ditinggalkan, yang baik dipelajari. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan Bu Guru. Semoga teman-teman atau anak-anak semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan belajarnya makin rajin ya anak-anak. PR-nya jangan lupa. Ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.